Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai muqaddimah dari kitab MM1 ini, dalam muqaddimah kitab Minhajul Mu'minin jilid 1 ini akan menjelaskan fardu ain yang lengkap dan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, akhlak, dan ilmu tasawuf. Jadi ada 4 topik, 4 pelajaran, di mana ilmu tauhid bermula dengan bab akidah, ilmu fikih bermula dengan bab taharah, yakni bersuci, ilmu akhlak bermula dengan adab-adab kesopanan, dan ilmu tasawuf bermula dengan bab taat zahir dan batin. Kita mesti tertib. Yang pertama kita mesti belajar tauhid, baru belajar ilmu fikih sekaligus dan akhlak, serta terakhir belajar ilmu tasawuf. Ilmu-ilmu tersebut saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Ilmu tauhid merupakan induk daripada ilmu tasawuf. Ilmu fikih mempunyai kaitan dengan ilmu tasawuf karena ia merupakan ilmu zahir, manakala ilmu tasawuf pula merupakan ilmu batin yang berkaitan dengan hati. Jadi kita mesti belajar ilmu tauhid, mau belajar ilmu fikih dulu, baru kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu fikih dan tasawuf ini adalah 2 ilmu yang saling melengkapi. Jika keduanya bertentangan, berarti suatu kesalahan dan penyelewengan. Ibu bapak sekalian, pastikan ya, Syekh Ahmad bin Muhammad Zarruq menjelaskan di dalam kitabnya Qawaid At-Tasawuf bahwa hukum fikih merupakan syariat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menyeluruh karena bertujuan untuk menegakkan perintah agama. Beliau berkata, kun faqihan sufiyan wala takun sufiyan faqihan. Jadilah seorang yang faqih, yakni menjadi ahli fikih yang sufi, dan janganlah menjadi seorang sufi yang faqih. Anda lihat dalam kitab Qawaid At-Tasawuf halaman 15. Ini penting supaya kita tidak tersilap belajar. Kita belum belajar ilmu tauhid, belum belajar ilmu fikih, langsung belajar ilmu tarikat, belajar ilmu tasawuf, itu satu kesalahan dan itu bisa sesat dan menyesatkan orang. Nah, saudara sekalian, kaitan akhlak dan tasawuf. Ilmu akhlak merupakan inti dari ilmu tasawuf karena ia materi dari ilmu tasawuf. Setiap mukmin mestilah berakidah sesuai dengan ilmu tauhid dan beribadat sesuai dengan ilmu fikih serta berakhlak sebagaimana telah diatur di dalam ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf berkaitan dengan ilmu fikih. Mengamalkan ilmu fikih tanpa ilmu tasawuf hukumnya tetap sah. Tetapi mengamalkan ilmu tasawuf tanpa ilmu fikih hukumnya tidak sah. Meskipun ilmu tasawuf itu lebih tinggi martabatnya daripada ilmu fikih.
Pastikan jemaah ya. Jadi jemaah jangan langsung belajar ilmu tasawuf, mesti belajar ilmu fikih karena itu syariat. Kalau kita tidak belajar ilmu fikih, tidak tahu ibadat. Sebab semuanya ibadah, muamalat semuanya ada di situ, ada di ilmu fikih. Ilmu tasawuf itu adalah pelengkap. Dan kita mesti belajar dan mesti mengamalkan ilmu tasawuf. Nah, tetapi utamakan ilmu fikih dulu. Nah, seorang fakih harus bertasawuf dan seorang sufi mestilah bertafakuh, yakni mengamalkan ilmu fikih. Seorang sufi besar yang masyhur Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala berkata, "Lau nadhartum ila rajulin u'tiya minal karamati hatta yartakiya fil hawa fala tawtarru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdzil hududi wa ada'is syariah." Maksudnya, jika kamu melihat seseorang dikurniakan karamah sampai terbang di udara sekalipun, janganlah kamu terpedaya. Jangan kamu terpedaya kepadanya kecuali kamu melihat dia melaksanakan perintah agama, dia mendirikan sholat, dia puasa di bulan Ramadan, dan menjauhi larangan-larangan Allah serta menunaikan kewajiban syariat. Itulah saudara-saudara kalian, ramai orang itu dulu-dulunya sesat karena terpengaruh dengan ajaran-ajaran konon ilmu sufi, kemudian tarikat, sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan kepada orang lain.